Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan soal yaitu PCK, yaitu tentang teori pembelajaran. Yang mana soal ini adalah soal yang diambil dari beberapa teman yang sudah mengikuti ujian UP pada hari pertama, yaitu tepatnya pada hari ini, yaitu lebih dominan ke teori pembelajaran Bapak Ibu. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Langsung saja Bapak Ibu, yang nomor 1, yaitu ciri dari teori ini adalah peran lingkungan dalam pembentukan reaksi, mementingkan pentingan latihan, mementingkan peranan kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut, sesuai dengan pandangan teori, ingat Bapak Ibu, di sini kata kuncinya adalah ada memunculkan perilaku. Kita kasih tanda warna merah, yaitu munculnya perilaku. Berarti kalau perilaku ini, berarti ada nanti namanya pembentukan reaksi. Di sini ada kata kuncinya, yaitu pembentukan reaksi sehingga munculnya suatu perilaku. Maka di sini adalah namanya stimulus respon. Kalau stimulus respon, maka itu teori belajar, yaitu jawabannya yang tepat adalah, silakan Bapak Ibu, yang mana? Iya, betul. Jawabannya adalah yang C, yaitu behaviorisme. Kita bertanda, Bapak Ibu. Oke, lanjut ke nomor 2, Bapak Ibu. Di sini nomor 2. Pada sebuah teori, dikemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari pengetahuan atau informasi yang baru. Uraian tersebut sesuai dengan pandangan teori A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Ingat, sini kata kuncinya adalah pengetahuan atau informasi baru. Kata kuncinya adalah pengetahuan atau informasi baru. Mengenai tentang pengetahuan atau informasi baru, maka ini sesuai dengan teori belajar apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang B, yaitu kognitif. Itu nomor 2. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu yang kognitif. Karena di sini ada pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari pengetahuan atau informasi yang baru. Itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Maka jawabannya adalah B, kognitif. Lanjut ke nomor 3. Kita lanjutkan nomor 3 Bapak Ibu. Contoh penerapan teori behavioristik adalah, ingat kata kuncinya adalah behavioristik. Apa Bapak Ibu behavioristik itu apa? Silakan Bapak Ibu. A. Menyediakan atau memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasan mereka. B. Membimbing peserta didik dalam menemukan pengetahuan baru. C. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan yang sedang dijalani peserta didik. E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Kata kuncinya adalah behavioristik. Behavioristik itu adalah stimulus Bapak Ibu. Ya, stimulus. Dari opsi A, B, C, D, E ini yang ada kata stimulus adalah yang E Bapak Ibu. Yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kita lanjut yang nomor 4 Bapak Ibu. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya kepada peserta didik, akan tetapi membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Dan guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Uraian tersebut merupakan pandangan dari teori. Ingat, di sini adalah kata kuncinya membentuk pengetahuannya sendiri. Ya, membentuk pengetahuannya sendiri. Ini merupakan pandangan dari teori A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, atau yang E. Konstruktivisme. Silakan Bapak Ibu untuk nomor ini Bapak Ibu nomor 4. Silakan jawabannya apa? Membentuk pengetahuannya sendiri. Maka di sini kita ada kata kuncinya Bapak Ibu, yaitu berarti kalau dia membentuk pengetahuan sendiri, berarti dia mengkonstrat Bapak Ibu ya, mengkonstrat dirinya sendiri gitu ya. Berarti jawaban tepat untuk nomor 4 adalah yang E, yaitu konstruktivisme. Karena konstruktivisme itu adalah
mengkonstrak, membangun sendiri gitu Bapak Ibu ya. Untuk nomor 5 Bapak Ibu, lanjutkan nomor 5. Guru dapat membuat hubungan yang kuat dengan peserta didik dan membantu peserta didik untuk berkembang, yaitu memanusiakan peserta didik, artinya memanusiakan manusia Bapak Ibu kata kuncinya. Ya, yang dapat dilakukan melalui menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, bukan merancang kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Ya, di sini langsung saja Bapak Ibu kita buat kata kuncinya, yaitu memanusiakan peserta didik, artinya memanusiakan manusia. Berarti kalau memanusiakan manusia itu adalah merupakan pandangan teori A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Nomor 5 Bapak Ibu. Jawabannya Bapak Ibu silakan untuk nomor 5 ini. Untuk nomor 5 silakan. Ini ada, yaitu guru dapat membuat hubungan yang kuat dengan peserta didik dan membantu peserta didik untuk berkembang atau memanusiakan peserta didik, dan dapat dilakukan melalui menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, bukan merancang kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis, tahap demi tahap secara ketat. Sebagaimana tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur. Kondisi belajar yang diatur dan ditentukan saat pengalaman-pengalaman belajar yang dipilih oleh guru untuk tadi uraian tersebut sesuai dengan pandangan teori apa Bapak Ibu. Kita jangan terkecoh Bapak Ibu ya. Walaupun di sini ada kata memanusiakan peserta didik atau memanusiakan manusia, kalau memanusiakan manusia atau memanusiakan peserta didik itu berarti jawabannya udah jelas Bapak Ibu, yaitu humanistik. Ya, humanistik itu adalah sosial, hubungan antara siswa sama siswa, siswa sama guru, guru sama guru gitu Bapak Ibu ya. Namun di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita lebih menekankan kepada yaitu pengalaman yang dipilih oleh guru. Ya. Di sini ada tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur. Ya, kondisi belajar yang diatur dan ditentukan serta pengalaman belajar yang dipilih oleh guru untuk peserta didik. Berarti kalau pengalamannya apa Bapak Ibu? Maka ini merupakan yaitu kognitif Bapak Ibu ya. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu, jangan terkecoh pada yang memanusiakan peserta didik Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nomor 5 adalah B Bapak Ibu. Lanjut nomor 6. Apabila dalam proses pembelajaran peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apa yang dirasa tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip latar belakang untuk nomor 6 Bapak Ibu, yaitu nomor 6 ini kita perhatikan. Yuk kita kasih kata kuncinya di sini untuk nomor 6. Berarti melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang dapat sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasa tidak sesuai. Apabila dalam proses belajar tadi melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, ini mendapatkan respon yang tepat dan sesuai apa yang diinginkan. Kata kuncinya Bapak Ibu kita kasih dulu kata kuncinya warna merah. Oke, untuk nomor 6 ini jawabannya lebih tepatnya ke D, yaitu konseptualisasi. Berarti ini merupakan prinsip dari konseptualisasi Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 7. Pada sebuah pembelajaran seorang peserta didik sudah memahami konsep bangun datar. Maka ketika mempelajari konsep bangun ruang akan terjadi proses pengintegrasian antara konsep yang sudah dimiliki dengan konsep yang dipelajari. Uraian tersebut merupakan contoh dari teori. Perhatikan kata kuncinya adalah di sini ada Bapak Ibu, ya. Ada pengintegrasian antara ya konsep yang sudah dimiliki dengan konsep yang sedang dipelajari. Ya, kata kuncinya seperti itu. Maka ini merupakan teori A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Apa jawabannya Bapak Ibu? Silakan. Jawabannya adalah B, yaitu kognitif Bapak Ibu. Karena tentang pengetahuan Bapak Ibu ya.
Jadi kalau tentang pengetahuan itu berarti larinya ke kognitif Bapak Ibu. Nomor 8. Pada pembelajaran terdapat kriteria ketuntasan minimal. Apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai, maka akan diadakan remedial. Dan pada masa tertentu yang dianggap guru belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, maka teori yang diterapkan adalah silakan Bapak Ibu, apa jawabannya? Berarti di sini pada pembelajaran terdapat KKM apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai KKM. Maka akan diadakan remedial pada materi tertentu yang dianggap guru belum dikuasai oleh peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, maka teori yang diterapkan adalah humanistik A, B kognitif, C behaviorisme, D sibernetik, E konstruktivisme. Untuk nomor 8. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu kognitif Bapak Ibu. Pokoknya kalau seputar masih tentang pelajaran Bapak Ibu, materi gitu ya, materi, pengetahuan gitu, seperti itu, berarti larinya ke kognitif Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 9. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mencapai aktualisasi diri. Hal tersebut dapat tercapai apabila pendidikan dalam praktiknya memanusiakan manusia. Nah, pernyataan tersebut merupakan bagian teori. Ingat kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Memanusiakan manusia. Ya, jadi harus hati-hati untuk menentukan kata kunci. Berarti kalau memanusiakan manusia, berarti itu merupakan teori belajar humanistik, Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang C, humanistik. Humanistik itu adalah hubungan ya antara siswa sama siswa, siswa sama guru, guru sama guru gitu ya, atau guru sama siswa seperti itu. Itu humanistik. Sedangkan behaviorisme itu adalah stimulus respon, reaksi stimulus respon Bapak Ibu. Kalau kognitif itu adalah pengetahuan ya, pengetahuan dari pembelajaran tersebut. Sibernetik itu adalah pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi, sedangkan konstruktivisme itu adalah mengkonstraks, membangun. Peserta didik dapat membangun sendiri gitu ya. Itu kata kunci seperti itu Bapak Ibu. Oke, nomor 10. Jeremy Brunner adalah salah satu tokoh teori kognitif, mengemukakan bahwa untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik, karena perkembangan kognitif seorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. Tahapan tersebut adalah ingat teori belajar. Di sini menurut teori belajar Brunner Bapak Ibu ya, atau Brunner gitu. Yaitu tentang apa Bapak Ibu, untuk menjamin keberhasilan. Guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan perkembangan kognitif. Maka kata kuncinya tadi ada berdasarkan teori ini yang mengatakan guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Maka ini merupakan tahapan, jawabannya Bapak Ibu untuk nomor 10, harus hati-hati Bapak Ibu, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi kalau urutan tahapan, ya tahapan teori belajar menurut Jeremy Brunner tersebut diawali dari enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi diapal aja Bapak Ibu, yaitu huruf depannya yaitu EIS gitu ya. Tapi kalau Jeremy Brunner teori belajarnya yaitu EIS, enaktif, ikonik, dan simbolik Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Saat ini di sekitar kita praktek pendidikan masih menekankan pada pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang disertai dengan hukuman. Hal tersebut membuktikan bahwa di sekitar kita masih menganut paham teori. Ingat kata kuncinya yaitu kita masih membentuk perilaku yaitu melalui pembiasaan drill dan serta dengan hukuman yaitu reinforcement. Kata kuncinya seperti itu. Kita masih menggunakan yaitu pembiasaan dan hukuman. Ini merupakan teori yaitu A behaviorisme, B kognitif, C humanistik, D sibernetik, D konstruktivisme. Untuk nomor 11 ini. 11 itu jawabannya adalah A, yaitu behaviorisme. Ya, biasanya kan
supaya ada respon gitu ya, kita harus memberikan hukuman dulu baru ada respon, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang A, behaviorisme. Nomor 12. Guru memfasilitasi siswa untuk mencari berbagai informasi dari berbagai sumber, internet, lingkungan, manusia, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pembelajaran siswa memiliki pengalaman dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Deskripsi tersebut menggambarkan teori. Kata kuncinya, Bapak Ibu, yaitu guru memfasilitasi siswa untuk mencari berbagai informasi dari berbagai sumber, yaitu internet dan lingkungan, manusia, dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya itu, ini merupakan deskripsi menggambarkan teori. A, behaviorisme, B, kognitif, C, humanistik, D, sibernetik, dan E, konstruktivisme. Untuk nomor 12 Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Yaitu humanistik Bapak Ibu. Jawabannya adalah humanistik, itu nomor 12. Maka jawabannya adalah C, yaitu humanistik. Mengapa humanistik? Karena di sini yaitu siswa itu mencari materi itu berdasarkan dari internet, lingkungan, manusia. Berarti ada hubungan gitu Bapak Ibu ya. Hubungan manusia dengan apa gitu ya. Hubungan, berarti humanistik. Nomor 13. Peserta didik adalah pembelajar yang bebas dan dapat menentukan sendiri kebutuhan belajarnya. Kutipan tersebut sesuai dengan teori. Kata kuncinya di sini adalah peserta didik itu adalah pembelajar yang bebas dan dapat menentukan sendiri kebutuhan belajarnya. Itu kata kuncinya seperti ini. Dari kata kunci peserta didik yang membutuhkan ya, atau pembelajar yang bebas itu, ini merupakan teori belajar. A, behaviorisme, B, kognitif, C, humanistik, D, sibernetik, E, konstruktivisme. Untuk nomor 13. Karena di sini siswa itu membangun sendiri Bapak Ibu ya. Peserta didik adalah pembelajar yang bebas dan dapat menentukan sendiri kebutuhannya. Berarti peserta didik ini adalah membangun dirinya sendiri untuk belajar gitu ya. Sesuai kebutuhannya dia sendiri. Berarti kalau membangun, berarti jawabannya apa? Yang E, yaitu konstruktivisme Bapak Ibu. Ingat, sekali lagi, kata kunci membangun. Ya, karena makna dari pembelajar yang bebas dan dapat menentukan sendirinya kebutuhan belajarnya itu adalah dia membangun, mengkonstruk. Berarti jawabannya adalah yang E, yaitu konstruktivisme. Nomor 14, untuk memahami karakteristik peserta didik yang berbeda dalam sebuah kelas, baik latar belakangnya sosial, minat, budaya, dan lain-lain, maka seorang guru harus memiliki kompetensi. Oh, ingat, di sini kita perhatikan yaitu latar belakang dari sosial, budaya, minat, dan minatnya. Itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Untuk memahami karakteristik peserta didik yang berbeda dalam sebuah kelas, baik latar belakang sosial, minat, budaya, dan lain-lain, maka seorang guru harus memiliki kompetensi A, pedagogik, B, kepribadian, C, sosial, D, profesional, E, intelektual. Nomor 14. Karena di sini masih seputar peserta didik, yaitu tentang memahami karakter, maka jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah yang A, yaitu pedagogik. Berarti ini merupakan kompetensi yang dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik. Karena pedagogik itu yaitu dari sosial, minatnya, budayanya, gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A. Yang nomor 15, guru merupakan profesi yang memiliki kode etik. Oleh karena itu, perilaku dari guru sehari-hari harus sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan. Kode etik guru yang telah dirumuskan sesuai dengan kompetensi. Ingat kode etik Bapak Ibu sini. Pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, intelektual. Jawaban untuk nomor 15 adalah karena di sini kode etik seorang guru, berarti kepribadi Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu kepribadian. Maka guru ini memiliki kompetensi kepribadian. Oke Bapak Ibu, untuk nomor 16 sampai 20, silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Di sini saya akan tampilkan soalnya.
akan saya bacakan Bapak Ibu ya, nomor 16. Seorang guru yang menunjukkan rasa bangga, percaya diri dengan profesinya adalah guru yang memiliki kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Intelektual. Silakan jawab untuk nomor 16. Oke, lanjut. Nomor 17. Pak Bari sering berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah dengan baik. Bahkan masyarakat dilibatkan dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Hal yang dilakukan Pak Bari tersebut merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh guru. Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi. Ingat, Bapak Ibu silakan cari kata kuncinya. A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Intelektual. Di sini Bapak, Ibu, kita sebagai guru itu ada 4 kompetensi. Apa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Pedagogik. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, profesional. Jadi, guru itu ya memiliki 4 kompetensi tersebut. Kalau intelektual tidak, ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan jawab untuk nomor 17. Sekarang 18. Bu Dina adalah guru SMP negeri, di kelasnya terdapat fasilitas LCD. Karena Ibu Dina kurang bisa menguasai teknologi, maka fasilitas tersebut tidak pernah dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Dari uraian tersebut, maka Bu Dina tidak memiliki kompetensi. Ingat, di sini kata kuncinya adalah di LCD Bapak Ibu, di media. Pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, atau intelektual. Pokoknya guru itu tidak memiliki kompetensi intelektual Bapak Ibu ya. Pokoknya hindari kata intelektual antara A, B, C, D ini. Namun kita lihat kata kuncinya di sini media. Nomor 19. Bu Dini seorang guru SMP yang sudah mengajar selama 2 tahun. Kebetulan di sekolah Bu Dini menggunakan K13. Dengan pendekatan saintifik, pembelajaran didominasi oleh Bu Dini dengan menggunakan metode ceramah. Ceramah yang dilakukan jarang membahas materi, tapi Bu Dini bercerita pengalamannya selama menjadi guru. Hal tersebut dikarenakan Bu Dini kurang menguasai materi. Dalam contoh literasi tersebut, maka Bu Dini sebagai guru tidak memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, intelektual. Silakan jawab Bapak Ibu nomor 19. Ingat, kalau menyangkut mengenai tentang materi, berarti itu maksudnya ke profesional Bapak Ibu ya. Nomor 20. Seorang guru SD setiap 1 semester selalu mengadakan sharing dengan wali kelas dan orang tua siswa sebanyak 3 kali di awal semester, tengah semester, dan akhir semester. Pada saat berdiskusi, karena merasa menjadi guru yang mendidik anak-anaknya, guru tersebut sering tidak menghargai pendapat para wali murid dan orang tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, intelektual. Ingat, di sini jangan terkecoh, walaupun ini guru tersebut sering tidak menghargai, maka sifat guru larinya ya. Namun ada hubungan Bapak Ibu, yaitu hubungan dengan wali murid dan orang tua. Berarti kalau ada hubungan dengan orang lain, maka itu kompetensi apa Bapak Ibu? Gitu ya. Oke, silakan jawab nomor 20 Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan, yaitu pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.